Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hikmatut tasyri'. Utawi iki iku hikmah tentang disyariatkannya nasakh mansukh. Ja'atis syari'atul islamiyyatul gharra muhaqqiqatan limasalihin nas. Ja'at mustaqo apa syari'atul islamiyah, syariat Islam al-gharra kang mencorong bersinar oleh teko mau muhaqqiqatan halih kanggo mewujudkan, merealisasikan lima sholihin nas maring piro-piro kemaslahatane para manungsa. Syariat Islam datang untuk mewujudkan kebaikan kemaslahatan umat manusia. Mutamasyiatan halih sejalan ma'atatawwuriz zaman sartane perkembangan zaman, salihatan likulli zamanin wa makan, dan salihah layak kanggo semua waktu dan tempat, relevan untuk setiap zaman. Wa kana min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala bi'ibadihi, adalah setengah saking bukti kasih sayang Allah kelawan poro hambanya. Apa bentuk kasih sayang itu? Ansanna yento menempuh jalan sapa Allah, memberi jalan sapa Allah lahum kanggo para ibad sunnatat tadarruj, sunnah atau jalan tadarruj, step by step, bertahap fil ahkam, dalam mensyariatkan hukum-hukum. Kenapa perlu tahapan-tahapan? Enggak langsung. Litabqan nufusu ala atammil isti'adad. Litabqa supaya menjadi an-nufusu mental-mental umat manusia ala atammil isti'adad, ada pada kesiapan yang paling sempurna. Kesiapan untuk apa? Litaqabbuli tilkat takalif asy-syar'iyyah. Kesiapan paling sempurna untuk bisa menerima perintah-perintah syarak tersebut, tugas-tugas syarak tersebut. Fala tas'uru bi malalin wala dojarin, sehingga mental-mental atau jiwa manusia tidak merasakan bosan, au dojarin utawa menggerutu, ngresulo, wala tuhissu lan orang ngrasakake apa nufus. Mbak-mbak penuh yang dalam dulu baru keluar. Wala tuhissu lan orang ngrasakake apa nufus. Orang ngrasakake bimasaqatin kelawan masaqoh kangelan, au syiddatin utawa syiddah keberatan. Walitadhallas syari'atul gharra, lan supaya tetap saja menjadi apa as-syari'atul gharra, syariat yang cemerlang cahaya tadi. Kama aradahallah, sebagaimana Allah telah menghendakinya, syariatan samhah,
menjadi syariat yang fleksibel, sahlah, mudah, gampang, la usra, tiada kesulitan, fiha di dalam syariat, wala taqida, dan enggak ada trouble, enggak ada bulet, wala syatata, sama, tidak ada penyimpangan, fiha di dalam syariat, wala izhaqa, wala irhaqa, dan tidak ada yang membahayakan nyawa, irhaq. Wa minal ma'lum, adalah sudah barang maklum, annal ahkam ma syuri'at illa limaslahatin nas, adalah sudah maklum bahwa hukum-hukum tidaklah disyariatkan kecuali untuk kemaslahatan umat manusia. Wa hadhil maslahatu takhtalif biikhtilafiz zaman wal makan. Dan kemaslahatan ini berbeda-beda menurut perbedaan waktu dan tempat. Fa idza syuri'a hukmun fi waqtin minal awqat kanatil hajatu mulihatan ilaih. Jika disyariatkan suatu hukum pada suatu waktu, maka memang kebutuhan mulihah sangat mendesak ilaihi kepada hukum tersebut. Kenapa suatu saat ada pensyariatkan, ada regulasi, ya memang saat itu regulasi tersebut sangat diperlukan, mendesak. Tsumma zalat tilkal hajatu. Lalu kemudian kebutuhan tersebut hilang. Suatu saat situasi berubah, hal itu sudah tidak diperlukan lagi. Berarti perlu solusi baru, perlu regulasi baru. Faminal hikmah naskhuhu, maka adalah termasuk bijaksana naskhuhu, menghapus hukum yang tidak dibutuhkan lagi itu. Wa tabdiluhu bihukmin yuwafiqul waqtal akhir, dan menggantinya dengan hukum yuwafiqu yang cocok dengan apa? Al waqtal akhir, cocok dengan waktu yang lain. Fayakunu hadza tabdil wa taghyir aqraba lil maslahah, sehingga jadinya penggantian dan perubahan hukum ini lebih mendekati kemaslahatan, wa anfa'alil ibad, dan lebih bermanfaat bagi umat manusia. Wa ma masalu dzalika illa kamasalit tabib alladhi yughayyirul aghdhiyah wal adwiyah lil marid. Tiadalah perumpamaan hal tersebut melainkan bagai perumpamaan seorang dokter alladhi yughayyirul aghdhiyah, yang merubah rangsum makan kepada pasien. Ini sekarang sudah tidak bubur, ditingkatkan tim dan ndok ceplok, kan ya, 5 hari wis rada kowe, oke, tingkatkan lagi duduk tim, nasi lemes sama ndok goreng, berikutnya rawon sate mlebu kabeh, ya, dirubah sesuai dengan perkembangan pasien. Ibaratnya ya seperti dokter yang merubah pola makan, merubah rangsum makan bagi pasien, wala adwiyah, dan merubah obat-obatan lil marid bagi si pasien. Kenapa dirubah-rubah? Biikhtilafil amzijah, karena
berubahnya struktur tubuh. Diteliti darahnya sudah oke, hormonnya oke, ya. Lalu asam lambungnya juga mulai membaik. Oke, boleh makan ini. Nah, dokter merubah ketentuan langsung makan karena struktur tubuhnya mulai membaik. Wal qabiliyah, dan semakin bisa menerima. Kadang-kadang nggak bisa menerima, diwai mutah. Wal istidad, ya sama, maksudnya semakin siap. Wal anbiya salawatullahi alaihim hum atibba'ul qulub. Kalau dokter kadang merubah langsung makan karena begini-begini, lah para nabi itu juga disuruh merubah hukum. Karena para nabi itu juga dokter, tapi dokter mental. Wal anbiya, sedangkan para nabi salawatullahi alaihim hum, para nabi itu adalah atibba'ul qulub. Mereka menjadi dokter mental. Wa muslihu an-nufus, dan mereka adalah orang-orang yang bertugas memperbaiki jiwa. Para anbiya itu, para nabi. Mereformasi jiwa manusia. Lidzalika ja'at syara'i'uhum mukhtalifatan. Karena itulah ja'at datang syariat para nabi itu mukhtalifatan, berbeda-beda antara nabi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ukuran kemaslahatannya juga beda. Taba'an liikhtilafil azminati wal amkinati, mengikuti perbedaan zaman dan tempat. Waja'at bisunnati tadarruj. Waja'at, datang syariat para nabi itu bisunnati tadarruj, dengan jalan tadarruj, tahap demi tahap, step by step, secara bertahap. Fil ahkam, dalam mensyariatkan hukum-hukum. Li'annaha bimathabatil adwiyati wal aqaqir. Kenapa syariat bertahap berubah, meningkat? Karena syariat-syariat hukum itu bimathabatil adwiyati, ibaratnya seperti obat-obatan. Wal aqaqir, dan racikan jamu. Lil abdani, bagi tubuh. Mirip-mirip aja. Cuma yang satu ngobati tubuh, yang satu ngobati hati. Fama yakunu minha fi waqtin maslahatan, qad yakunu fi waqtin akhar mafsadatan. Fama, apa-apa yakunu yang ada, minha, di antara hukum-hukum syara itu, maslahatan adalah maslahat, fi waktin, di suatu waktu, qad yakunu, terkadang ono hukum mau, fi waktin akhir, di waktu yang lain, mafsadatan, justru malah menjadi rusak, menjadi mafsadah. Wa ma yasluhu li ummatin la yasluhu li ukhra, dan apa yang maslahat, baik, relevan untuk suatu bangsa, belum tentu cocok, relevan, maslahat untuk bangsa yang lain. Makanya kita ngotot, konco-konco radikal, ojo ngotot menyamakan mazhab, ojo ngotot menyamakan pendapat, ojo ngotot menyamakan pilihan politik, lalu saya nggak podo dianggap kafir terus
pateni. Apa yang maslahat untuk Madura, belum tentu maslahat untuk Papua, dengan kondisi yang beda. Cuma diangele konco. Hukmul alimil hakim. Itulah hukum yang datang dari Allah yang maha tahu dan maha bijaksana. Ja'a fi tafsir mahasini ta'wil. Ja'a telah ada dalam kitab tafsir, judulnya apa? Mahasinut ta'wil. Manasuh, sesuatu yang teksnya seperti ini. Redaksinya begini. Innal khaliqa tabaraka wa ta'ala rabbal ummat al-arabiyyah fi 23 sanah tarbiyatan tadrijiyah. Sungguh Allah sang pencipta, tabaraka maha suci, wa ta'ala maha luhur, Allah rabba al-ummat al-arabiyyah telah mendidik bangsa Arab fi 23 sanah dalam kurun waktu 23 tahun. Tarbiyatan tadrijiyah, dengan pendidikan secara bertahap. La tatimmu li ghairiha, yang mana pendidikan itu tidak bisa sempurna, tidak bisa beres, enggak kelar bagi selain bangsa Arab illa fi qurunin adidah, kecuali berabad-abad Allah mereformasi bangsa Arab cukup selesai dalam waktu 23 tahun secara bertahap. Yang mana proses reformasi mental itu bagi bangsa lain mungkin butuh waktu beradab-adab. Kok beradab-adab? Berabad-abad. Biwasitatil fawail al-ijtimaiyah, lantaran faktor-faktor sosial. Lidzalika kanan alaihal ahkamu ala hasabi qabiliyatiha. Karena itulah kanan ono al-ahkamu, hukum-hukum alaiha bagi bangsa Arab ketika itu, ala hasabi qabiliyatiha, sesuai dengan kesiapan bangsa Arab itu menerimanya, kesiapan menerima. Wa matartaqat qabiliyatuha, dan kapan-kapan irtaqat semakin meningkat qabiliyatuha, kesiapan untuk menerimanya, siap lagi, maka hukum juga diganti, ditingkatkan. Baddalallahu laha dzalikal hukma, maka Allah mengganti laha bagi bangsa Arab itu dzalikal hukma, hukum tersebut diganti bi ghairihi, dengan hukum yang lain yang lebih relevan dengan kemampuan kesiapan mereka. Wa hadhihi sunnatul khaliq fil afrad wal umam, dan inilah sunnah kebiasaan atau jalan yang ditempuh Allah sang pencipta dalam mengedukasi individu-individu wal umami, dan juga umat secara individual maupun kolektif, ala haddin sawa, secara sama. Kalau mengedukasi, meningkatkan, mereformasi pribadi secara gradual, secara tadriji, bertahap,
Maka cara Allah memperbaiki, mereformasi umat juga secara gradual, secara bertahap. Fa inna kalau nazarta fil kainatil hayyah la ra'aita anna naskha namusun tabi'iyyun mahsus. Sungguh jika engkau mau melihat, mandang merenunglah fil kainatil hayyah, pada makhluk-makhluk hidup, ular, maune dadi ular cilik, suwe-suwe dadi entung, suwe-suwe dadi kupu, ula nlungsungi, ya, ngono iku. Terjadi penggantian itu tidak hanya pada proses hukum, perkembangan makhluk pun juga terjadi nasakh mansuh. Ini diambil, diganti, ini dicopot, diganti. Kan begitu. Aman disunati. Mari disunati rotok kemelinti, aku lanang. Cilik sing paling membahagiakan zaman dolenan layangan. Rotok gede-gede dolenan mercon. Diganti karo pangerannya, tingkat kesenangannya. Rotok gede-gede dolenan HP. Rotok gede-gede gendaan. TK kon gendaan ya orang ngerti. Wis rabi senengane lek duwe anak. Anak wis rotok gede-gede senengane omahe apik. Mari ngono senengane duwe mobil, budal kaji, mati. Perkembangan makhluk hidup pun juga bertahap. Terjadi nasakh mansuh. Kegemaran ini dicabut, ganti kegemaran berikutnya. Jika engkau melihat makhluk-makhluk hidup, la ra'aita, tentu kamu melihat annan naskha, bahwa adanya nasakh mansuh, dicabut, diganti, dihapus, diganti, adalah namusun tabi'iyun, itu hukum alam, mahsusun yang nyata, bisa dilihat, fil umuri al-maddiyah wal adabiyah, baik itu menyangkut masalah yang material maupun yang sifatnya adabiyah, non material, ma'an, bersama-sama. Fa inna intiqala al-khaliyah al-insaniyah ila janin, sungguh berpindahnya sel manusia, sel telur gabung dengan sel sperma, lalu menjadi khaliyah manusia, menjadi zigot, ya, jentik kecil, mengandung 46 kromosom, berkembang suwe-suwe gede-gede sakmene. Fa inna intiqalal khaliyah, sungguh bergantinya, berpindahnya sel manusia, zigot namanya, ila janinin, berubah menjadi janin, wis mulai ono ndase gede janin ini. Sikile cuwili, janin inilah. Sebagai sing jurusan biologi. Summa kemudian ila tiflin, berubah menjadi anak, lahir. Fayafi'in, kemudian menjadi remaja, wis mulai puber, jadi penuh. Fasabbin, kemudian menjadi pemuda, wis tamat kuliah atau petiting, wis iso keluruk, ono perawan ayu di clear.
sabbun, sabbah, fakahlin, kemudian menjadi kahlun kuhul dewasa, 30-an ke atas itu kuhlun. Fakahlin, lalu fasaikhin, lalu menjadi syekh, mbah kung, mbah yud. Wa ma yattabi'u kulla dawrin min hadhil adwar, dan apa-apa yang mengikuti setiap putaran dari putaran-putaran ini, dari tahap-tahap ini. Nah, kalau kamu mau memperhatikan perkembangan dari sel, jadi zigot, jadi janin lahir bayi, deloken dia mati. Yurika bi ajla dalil. Hal itu akan memperlihatkan kepada kamu dengan sejelas-jelas bukti annat tabattul fil kainat, bahwa adanya penggantian ini diganti berikutnya, ini dihapus diganti secara bertahap, itu memang menjadi namusun tabi'i, menjadi hukum alam, muhaqqaqun yang nyata, ya nyata ada, bukan hanya di dalam angan, nyoto, ya bang enggak? Wa idza kana hadzal naskhu laisa bimustankarin fil kainat, jika adanya penggantian perubahan-perubahan, laisa bimustangkarin, tidak mustahil, tidak dipungkiri pada makhluk-makhluk hidup. Fakaifa yustangkaru naskhu hukmin, bagaimana mungkin akan dipungkiri adanya nasah mansuh di bidang hukum, wa ibdaluhu bi hukmin akhar fil ummah, dan menggantinya dengan hukum lain di suatu umat. Wahya fi halati numuwin wa tadarrujin, padahal umat itu juga dalam keadaan sedang berkembang dan naik secara bertahap. Min adna ila arqa, dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Ya, dari negara baru merdeka merancang haluan pembangunan untuk 25 tahun. 5 tahun nanti insya Allah akan jadi jalan nasional sekian persen, listrik sama telepon air. 5 tahun berikutnya jalan-jalan kabupaten. Ya, 5 tahun berikutnya nambah kapasitas listrik. 5 tahun berikutnya lembaga-lembaga pendidikan, teknologi. 5 tahun berikutnya, nah begitu. Sesuai merencanakan pembangunan satelit, tol laut, tol langit. Mesti bertahap. Cuma repotnya tukang demo, kok bisa begini? Apa ini? Woi, somben iku somben, kak saiki. Jalukane sak det sak nyet karepe saiki dadi kabeh. Tak pikir-pikir tukang demo itu kayak cah cilik ya. Kayak cah cilik. Ngamuk opong-opongan saiki kudu dituruti, ini piye? Yang tak gumuni ana doktore, ana profesor ya ra isin. Iye. Mbak nek goblok iki ditutupi aja dibuka. Menengo elek ra konangan goblokmu ya. Wis goblok bengok-bengok. Demone pas poso-poso bisa. Wartawan ini pinter, pas mokel di gak tahu, saya gak tepak wartawannya apa saya mokel ini. Malih kana ya kunu konangan.
Jadi kalau terjadi penggantian, perubahan dalam proses perkembangan fisik makhluk-makhluk hidup, dan itu nggak bisa dipungkiri nyata, maka kenapa akan dipungkiri? Terjadi proses perubahan di bidang hukum yang memang secara bertahap menuju dari rendah menuju tinggi. Hal yara insanun lahu muskatun min aklin. Apakah ada seorang manusia berpendapat lahu yang mana ada bagi manusia itu muskatun min aklin, sedikit kecerdasan akal, opo ono menungso ya yang lumayan pinter dah, nggak pinter nemen, pokok lumayan rodok punya kecerdasan akal. Apa ada orang begitu lalu berpendapat anna minal hikmah taklifal Arab, bahwa adalah bijaksananya membebani memerintah menugasi orang-orang Arab, wahum fi mabda'i amrihim, padahal itu masih awal mula perubahan dari zaman jahiliyah, dituntut bima yalzamu an yattasifu bihi, dengan sesuatu yang seharusnya mereka memiliki sifat itu. Wahum fi nihayatir ruqiyil insani, yaitu sifat ketika mereka pada puncak tingkat kemanusiaan. Wa ghayatil kamalil basyari, dan puncak kesempurnaan manusia. Opo ono wong rodok duwe akal lalu berpendapat mestinya wong Arab itu dari sejak zaman jahiliyah berubah zaman Islam, ya dari awal itu langsung bus mencapai tingkat kesempurnaan paling tinggi. Sakit apa iso masih ulek bim salah bim lah. Wong sedang proses diharamkannya khomer saja mesti sedikit demi sedikit ditudoi mas, khomer itu ya ono apike ya ono eleke ya ono manfaate ono mudharate. Tapi mudharate luwih gede timbang manfaate. Lagi mereka paham. Oh iya. Ya sik ngombe ae. Ya. Tapi rada ngerti. Ono mudharate. Suwe-suwe oleh ngombe tapi lek setelah sholat. Nek arep sholat ora oleh ngombe. Suwe-suwe jenis iki oleh diombe, sing jenis iki ora oleh. Suwe-suwe kabeh ora oleh. Di semua waktu dan semua jenis yang memabukkan. Wa idza kana hadza la yaqulu biha aqilun fil wujud. Wa idza kana lamun ono apa hadza iki perubahan sakdet saknyet, apa itu? Perubahan secara apa? La yaquluhu, tidak akan mengatakan bi dengan perubahan drastis ini. Aqilun, orang yang berakal sehat fil wujud di jagat raya ini. Jadi kalau pendapat ini enggak bakal dikatakan oleh orang yang berakal sehat. Akankah kamu mengatakan Allah juga berpendapat perubahan sakdet saknyet pus sekaligus? Wong menungso saja mas yang berakal sehat mesti berpendapat perubahan itu butuh proses tahap demi tahap. Itu menurut akal sehat. Apalagi menurut Gusti Allah. Akankah akal sehat mengatakan perubahan harus bertahap, lalu Allah mengatakan perubahan itu apa namanya? Drastis. Ya ora mungkin.
Mosok pangeran kalah karo akale menungso. Fa kaifa yajuzu 'ala Allah, mana mungkin wenang bagi Allah, wa huwa ahkamul hakimin, padahal Allah itu penguasa yang paling bijak sana. Apa wenang bagi Allah bi an yukallifal ummah wa hiya fi tawri tufuliyatiha, membebani umat, menugasi umat, padahal umat itu masih pada tahap kekanak-kanaan si awal, bima la tatahammaluhu, dengan suatu beban hukum yang mana umat itu tidak akan mampu illa kecuali fitauri sububiyatiha, kecuali pada masa, pada tahap kedewasaannya. Itu orang mungkin Gusti Allah membebani umat pada masa umur kanak-kanak dengan beban hukum yang seharusnya itu dilakukan oleh umat ketika sudah masa syabab, masa pemuda, masa dewasa. Wa kuhuliyatiha, dan masa dewasa. Bocah cilik dikongkon apa ya ora mungkin. Cilik ya cilik. Bocah cilik ngompoli mbae ora dosa, mbae ora nesu. Bocah cilik njabute brengose mbae ya ora dosa, mbae ora nesu, kok pinter mana-mana jabutan. Njajal zaman saiki umur gerang-gerang. Moro-moro mbahmu jabuti jenggote. Ora ngajar kok. Orang mungkin bocah cilik dibebani hukum yang seharusnya beban itu dilakukan oleh anak dewasa. Wa ayyul amrayni afdal, mana di antara dua perkara yang lebih afdal? Mana di antara dua perkara pilihan yang lebih afdal? Asyar'una alladzi sannallahu lana hududahu binafsi. Yang paling afdal itu adakah syariat kita yang mana Allah telah mensunahkan, membuat jalan bagi kita, hududahu, batas-batas hukum syarak, binafsi, oleh Allah sendiri. Wa nasakha minhu ma aradahu, dan Allah juga yang menghapus sebagian dari hukum syara itu, apa-apa yang Allah kehendaki, itu pun biilmihi, dengan ilmunya Allah sendiri. Wa atammahu, dan Allah pula yang menyempurnakan hukum itu. Bihaitsu la yastati'ul insu wal jinnu, karena sempurna sekiranya tidak ada yang mampu, manusia maupun jin, an yungqisu harfan minhu, tidak akan mampu mengurangi satu huruf pun minhu, dari hukum yang sudah sangat sempurna itu. Lintibaqihi ala kulli zamanin wa makan. Kenapa begitu sempurna? Karena sesuainya, karena relevansinya, kecocokan hukum itu pada setiap waktu dan dengan setiap waktu dan tempat. Begitu plek, cocok, relevan hukum Islam itu dengan setiap waktu dan tempat. Wa adami mujafatihi li ayyati halatin min halatil insan, dan tidak bertentangannya hukum Islam dengan kondisi apapun dari kondisi-kondisi yang dialami manusia. Loro salate karo lungguh, loro mundak nemen salate dengan berbaring ra kuat sa iso-isone karo kedep ngono ae. Kurang opo Islam? Ya. Tawaf la iso mlaku,
Ra iso mlaku digendong koncoe. Ra ngono ya numpak. Saiki ana Honda ning jero Masjidil Haram nyewa. Nyewa 100 real. Biyen kok nyewa 80 real. Oh enak tawaf karo nisa cek yang skuter. Tapi lek barang-barang nyewa ya kaji munte akeh. Nglarang. Tawaf entek 100, saine entek 100, 200. Engke mulai arep mulai tawaf pada entek 100 maneh. 300 pas umroh tawaf 100, saine 100. Wis 500 ya. Hah? 500 padha karo 2 juta. Sangumu sanggup balik dari pemerintah 1,5 juta. Ini kan. Mending ditelateni yang melampah. Timbang numpak Yamaha. Numpak yang melampah. Mana yang lebih afdol? Syariat kita yang begini-begini, am syara'i diniyah ukhra, ataukah syariat agama-agama yang lain, ya kan? Yang zaman sendiri melihat agama di luar Islam, mereka enggak punya konsep utuh. Bagaimana mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang itu urusan pribadi, privacy. Bagaimana urusan keluarga, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami, lalu mereka dengan tetangga, dengan keponakan. Di Islam diatur semua. Di luar Islam, ya paling andai diatur ya aturan dari pemuka agamanya, tidak dari kitab sucinya. Masya Allah. Ataukah syariat-syariat agama lain harrofa yang telah menyelewengkannya, tahrif kuhanuha para pendetanya, wanasakho dan telah menghapus al-wujudu wujud jagat raya ini, ahkamaha hukum-hukum agama lain itu. Banyak mas agama-agama lain yang sudah umur ribuan. Nyun sewu, itu ajarannya terhapus dengan sendirinya. Kitab sucinya mana sudah punah. Ajaran asli mana sudah punah. Sudah hilang, terhapus zaman. Nah Islam mulai dari muncul sampai sekarang masih utuh. Dulu ono wudhu, saiki ono wudhu. Dulu ono mandi jinabat, saiki ono mandi ini. Agama lain banyak yang punah, hilang. Sekarang mereka sulit merekonstruksi kembali agama mereka. Wong kehilangan naskah yang asli. Jangan nekan naskah, bahasa aslinya aja sudah punah. Mereka kan kalau Taurat pakai bahasa Ibrani, kalau Injil pakai bahasa Suryani, ada lagi nanti yang dipakai bahasa Sanskerta. Ya, lah bahasa itu sekarang sudah nggak dipakai. Ada beberapa kitab Jawa nggak bahasa Jawa Kawi kuno, pakai wis orang ngerti. Sementara bahasa Islam pakai bahasa Arab, sampai sekarang masih hidup bahasa Arab itu. Mana yang lebih afdol, syariat kita? Apa syariat lain yang sudah diselewengkan oleh para pendetanya? Dan dengan berjalannya waktu, hukum-hukumnya pun telah terhapus. Bihaitsu yastahilu ala amalu biha. Karena terhapus sudah, sekiranya sudah mustahil bisa mengamalkan syariat-syariat agama lain itu. Bagaimana mengamalkannya?
Wong datanya, bukunya, tulisannya, ajarannya sudah tidak valid. Ya, tidak akurat. Limunafatiha limuqtadayatil hayatil basyariyah. Karena bertentangannya syariat-syariat lain itu dengan tuntutan-tuntutan kehidupan manusia. Min kulli wajhin. Bertentangan itu Mas, bukan hanya dari satu sisi. Bertentangan dengan kebutuhan tuntutan manusia itu dari berbagai sisi. Pokoknya yang paling pas ya pakai Asy-Syari'atul Islamiyah. Al-Fatihah.